Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in qaddarahu taqdira. Walhamdulillahilladzi wasi'a kulla syai'in rahmatan wa 'ilman wa tadbira. Nahmaduhu bi jami'i mahamidihi hamdan katsira. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan addakhiruha liyaumin kana syarruhu mustatira. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ba'athahu bil huda wa dinil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala abdika wa rasulika wa khalilika Muhammadin ma ta'aqaba al-lailu wan nahar wa salli alaihi ma lahatil anwar wa garradatil atyar wa awrakatil ashjar wa ayna'atis thimar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sidang jamaah Idul Adha yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di pagi hari yang penuh berkah ini kita berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan ruku dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir, tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerakan di bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan di dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Karena itu, melalui mimbar ini saya mengajak kepada diri sendiri dan juga kepada hadirin sekalian, marilah kita tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecongkakan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun perkasanya kita, masih lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh, kita tidak berdaya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin jamaah Idul Adha yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dalam lembaran sejarah kita diingatkan pada peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihi salam beserta anaknya yang bernama Ismail
ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Dalam riwayat mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor unta, suatu jumlah yang menurut orang di zamannya tergolong sebagai milioner. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seseorang, milik siapa ternak sebanyak ini? Maka menjawab Ibrahim, kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki akan kuserahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya akan kuserahkan juga. Ibnu Katsir di dalam Al-Quran tafsirnya mengungkapkan bahwa pernyataan Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian oleh Allah untuk menguji iman dan takwa Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun, anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan ini, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan peristiwa itu. Dinyatakan di dalam Al-Quran, Quran surah As-Saffat ayat 102, falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur ma tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tak kala anak itu sampai pada umur yang sanggup bersama-sama Ibrahim berkata kepada anaknya, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana, fikirkanlah pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika keduanya sudah siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis datang menggoda sang ayah, sang ibu dan sang anak silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail tidak tergoda oleh bujuk rajuan iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya. Bahkan Siti Hajar pun mengatakan, jika memang benar perintah Allah, aku pun siap untuk disembelih sebagai gantinya Ismail. Mereka melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan iblis pun lari tunggang langgang. Dan inilah kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji yang melempar jumrah ula, usta dan akabah dilaksanakan di Mina. Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah sampai di suatu tempat dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, ayah, kuharap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa sehingga tidak menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah supaya tidak melihatnya, sebab kalau ayah melihat nanti akan merasakan kasihan. Lepaskan bajuku agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asahlah tajam-tajam pisau ayah agar penyembelihan berjalan singkat, sebab zakaratul maut dahsyat sekali. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepada sang ibu agar dia tetap sabar menjalani perintah Allah ini. Saya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ceritakan bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayahku datang ke rumah agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayaku, jangan terlampau jauh untuk diperlihatkan, nanti ayah akan bersedih. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim menjawab,
baiklah anakku, Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu. Setelah Ismail, putra tercinta, terlentang di atas batu dan pisau pun telah diletakkan di atas lehernya, Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau yang kuat-kuat, namun tidak mempan, bahkan tergores pun tidak. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala tidak membuka dinding penghalang pandangan malaikat di langit dan bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, takjub menyaksikan keduanya. Lihatlah hambaku, rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau karena semata-mata untuk memperoleh ridaku. Allahu Akbar walillahil hamd. Sementara itu Ismail pun berkata kepada ayahnya, "Ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku agar Allah Subhanahu wa taala tidak melihatku dalam keadaan terpaksa, dan letakkanlah pisau itu di leherku supaya malaikat menyaksikanku sebagai putra Khalilullah Ibrahim yang taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala." Allahu Akbar walillahil hamd. Ibrahim pun mengabulkan, lantas membuka ikatan dan menekan pisau itu ke leher anaknya dengan kuat-kuat. Namun lehernya tidak ada apa-apa, bahkan bila ditekan pun pisau itu berbalik, yang tajam berada di bagian atas. Ibrahim pun mencoba memotong pisau itu dengan sebuah batu. Ternyata batu yang keras itu terbelah. "Hai pisau, engkau sanggup membelah batu, tetapi kenapa tidak sanggup memotong leher?" kata Ibrahim. Dengan izin Allah, pisau itu menjawab, "Andai kata Anda katakan potonglah, tetapi Allah tidak mengatakan jangan potong. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu wahai Ibrahim, jika akibatnya akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala." Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk mengambil seekor kibas dari surga sebagai gantinya, dan Allah Subhanahu wa taala berseru dengan firman-Nya, menyeru menghentikan perbuatan itu. "Tidak usah diteruskan pengorbananmu terhadap anakmu. Allah telah meridhoi ayah dan anak, memasrahkan tawakal mereka sebagai imbalan keislahan mereka. Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 107 sampai 110. Allahu Akbar walillahil hamd. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia, malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya setelah kembali dari surga dengan membawa seekor kibas. Kagumlah ia seraya terlontar darinya suatu ungkapan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Nabi Ibrahim menyambutnya, "La ilaha illallah wallahu akbar," yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, "Allahu Akbar walillahil hamd." Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sejarah pertama korban di hari raya kurban yang kita peringati pada pagi hari ini. Allah masih sayang dan penyayang. Dalam ayat ini Allah memberikan banyak pelajaran bagi orang tua. Pertama, kesulitan apapun yang sedang dihadapi oleh keluarga hendaklah dibicarakan bersama. Dalam kasus perintah penyembelihan anaknya, Ibrahim memanggil Ismail dan mengajaknya duduk bersama. Ibrahim memulai pembicaraannya dengan sapaan, "Hai anakku," dan mengakhirinya dengan mengatakan, "Pikirkanlah apa pendapatmu." Disinilah tampak sikap terbuka seorang ayah kepada anaknya. Ia tak segan meminta masukan dan menyimak apa yang dipikirkan oleh anaknya. Seorang ayah berusaha demokratis
meski keputusan itu dalam hal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Membiasakan mendengarkan dan meminta pendapat anak dapat menumbuhkan sikap kritisnya. Anak akan merasakan menjadi bagian terpenting dalam keluarga. Anak akan belajar besar hati dan bagaimana ia menghadapi masalah. Disinilah seorang kepala rumah tangga akan semakin yakin dan menatap dalam mengambil keputusan jika ia memperoleh dukungan dan pendapat dari keluarganya. Allahu Akbar walillahil hamd. Kedua, pelajaran yang dapat dijadikan sebagai tauladan di dalam kehidupan keluarga kita. Hendaknya seorang ayah membicarakan sebuah masalah dengan jujur, tenang, dan kepala dingin saat sebuah masalah menimpa keluarga. Tanpa seorang ayah, tugas seorang ayah adalah menanamkan keluarganya dan memikirkan solusi tanpa emosi. Sayyid Qutb menjelaskan bahwa kalimat "hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu" yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim dalam ayat tersebut menunjukkan ketenangan dan kemantapan hatinya. Ia tidak menakut-nakuti dan mengalihkan keyakinan anaknya dengan sikap emosional sehingga Ismail bisa menerima kenyataan itu dengan lapang dada. Ia juga ingin anaknya mampu merasakan lezatnya iman dan penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dirasakannya. Perkataan Ibrahim kepada anaknya juga menunjukkan bahwa ia tidak menyembunyikan kebenaran apapun dari anaknya. Ia mengungkapkan isi perintah Allah dengan apa adanya. Pelajaran yang ketiga, pelajaran terakhir yang dapat diambil dari keteladanan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Jawaban Ismail, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar, menggambarkan kepribadian yang luar biasa yang dimiliki Ismail. Ismail mengkaitkan kesabarannya dengan kehendak Allah dengan mengungkapkan insya Allah, menunjukkan kesantunan yang tinggi kepada Rabb-Nya. Profesor Quraish Shihab menjelaskan hal ini menjadi bukti yang tidak diragukan lagi bahwa jauh sebelum peristiwa besar ini terjadi, pastilah sang ayah telah menanamkan dalam hati dan benak anaknya tentang keesaan Allah dan bagaimana seorang bersikap kepadanya. Sikap dan ucapan Ismail direkam ayat ini adalah buah pendidikan yang luar biasa yang ditanamkan Nabi Ibrahim kepada anaknya. Ucapan Ismail juga memberikan kita suatu motivasi untuk senantiasa untuk menjadi penawar bagi kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Demikianlah keteladanan dan inspirasi yang kita dapat petik dan terapkan dalam kehidupan keluarga dari perintah disembelihnya Ismail diabadikan dalam Al-Quran. Selain pelajaran-pelajaran tadi, peristiwa ini juga mengisyaratkan bahwa bagaimanapun besarnya rasa cinta seorang ayah dan ibu kepada anaknya, namun ia harus ikhlas jika harus kehilangannya. Jangankan harta, semua yang diperoleh di dunia ini di luar amal akan hilang dan panah. Anak adalah hak yang diberikan Allah, maka sebagai orang tua kita harus ikhlas dan siap jika tiba masanya Allah mengambil haknya. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan dalam khutbah singkat ini. Mudah-mudahan dapat memberikan motivasi dan semangat sehingga dalam menjalankan ibadah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nazara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun waf'alul khairat wajtanibus sayyiat wa'lamu anna Allaha amrakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati musabbihi bi qudusihi. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Allahumma inna a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma dfa annal ghala wal wala wal waba wal corona wal fahsya wal munkar wasyuyuf wal mukhtalif wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina khassah marus wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha allazim yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.